Oke, halo semuanya, balik lagi di channel Rifki Abdillah. Kali ini gue gak bakal, jangan pakai gue deh, pakai aku aja biar lebih kayak konten-konten di TikTok ya. Jadi kali ini aku gak bakal ngebahas soal film yang biasa di review, tapi besok bakal sih. Hari ini aku bakal cerita pengalaman aku selama 5 bulan kerja di Jakarta. Alasan aku bikin video ini adalah buat sharing aja, dan karena banyak banget hal-hal yang berubah gitu. Sebelumnya aku 5 apa 6 tahun kerja di Tangerang, dan ternyata jarak yang tipis antara Tangerang Jakarta juga memiliki perbedaan yang cukup berbeda gitu dari segi bekerja. Terus hal yang paling berbeda adalah kepadatan lalu lintas. Gak tau kenapa kalau di Jakarta itu lalu lintasnya tuh kayak lebih parah aja gitu dibanding Tangerang. Kalau di Tangerang tuh misalkan jam-jam pulang kerja tuh kita masih bisa pulang tuh sesuai yang kita perkirakan gitu. Misalkan ya telat-telat misalkan 10-15 menit lah, oke lah. Tapi kalau di Jakarta tuh misalkan hari Senin tuh kita perjalanan 1 jam, kalau Selasa tuh bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat gitu. Jadi kayak tidak menentu sama sekali tuh. Apalagi yang paling berbeda banget itu angka kecelakaan tuh tinggi banget gitu. Ini bisa aku hitung gitu. Ketika kerja 5 bulan di Jakarta dibanding kerja 5 tahun di Tangerang, angka kecelakaan yang aku temuin setiap minggu itu lebih tinggi dibanding di Tangerang selama 5 tahun. Ini bayangin aja, minggu pertama nemu kejadian 2 kali, minggu besoknya 3 kali gitu, dan minggu besoknya lagi itu bisa 2 kali lagi. Jadi angka kecelakaan tuh tinggi banget gitu. Dan entah kenapa padahal jalan yang biasa dilalui itu sama aja gitu, tapi ada aja gitu. Dan emang yang kayaknya faktor yang bikin itu terjadi itu adalah jiwa kompetitif orang-orang di Jakarta tuh kayaknya kenceng banget gitu. Bukan cuma di kantor tapi sampai di jalanan juga. Maka dari itu tuh ketika kerja 5 bulan di Jakarta, hal-hal kompetitif tuh kelihatan banget itu, antara divisi A sama divisi B gitu. Kalau misalkan gak enak gitu atau misalkan ada masalah tuh biasanya divisi A tuh ketika ketemu divisi B langsung itu biasa aja gitu, kayak oke, gak ada masalah apa-apa, gak ada hal yang kayaknya udah clear deh. Tapi ketika mereka udah gak ketemu, kok divisi A jadi ngomel-ngomel sendiri, dan ternyata divisi B juga sama aja. Jadi kayak ada rasa kompetitif yang tidak terbuka gitu, aneh juga. Tapi ya mungkin itu balik lagi ke lingkungan kerja masing-masing ya. Mungkin di tempat kerja lain berbeda, tapi ya yang selama 5 bulan yang aku rasain ya kayak gitu. Terus satu hal yang berbeda adalah kebutuhan di sini tuh benar-benar selain kebutuhan perut itu juga ada kebutuhan mata gitu. Makanya kalau teman-teman ada yang alhamdulillah gitu dapat kerja di Jakarta, hal yang harus diingat adalah utamakan kebutuhan daripada keinginan dan gengsi gitu. Itu juga yang aku alami gitu ketika mungkin memaksain gitu. Biasanya waktu di Tangerang nggak kayak gini kok, tiba-tiba di Jakarta beli A beli B gitu, dan pas akhir bulan kok
jadi kesiksa sendiri gitu. Padahal menurut kebutuhan perut itu yang utama gitu, itu yang memberi kalian energi, itu yang memberi kalian apa ya, semangat gitu buat ngantor dan lain-lain. Tapi ya karena nafsu yang diutamai, nafsu beli barang, beli beli jajanan online, beli barang-barang yang gak penting, jadi itu yang bikin kita susah sendiri. Dan apa ya, banyak banget sih hal-hal yang hal yang positifnya selain lain hal yang aku sebutin tadi. Tapi intinya di Jakarta ini suatu pengalaman yang oke gitu, dan bener-bener selama 5 bulan ini dijadiin pelajaran banget sih buat nanti bulan-bulan ke depan, biar lebih bisa nabung, bisa lebih survive lah. Minimal kita tuh punya tabungan aman gitu selama 3 bulan ke depan gitu, dan harus bisa benar-benar manage uang gitu. Dan apa ya, kalau misalkan memang nggak punya keinginan apa ya, keinginan yang urgent banget, mending duitnya disimpan aja atau investasiin di tempat-tempat yang aman gitu. Oke, paling itu aja di video aku kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Mungkin nanti bakal ada video-video lainnya. Oh ya, nanti aku bakal review film yang udah aku tonton. Terima kasih yang udah nonton. See you next time. Bye.